Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kajian satu ayat dengan Nia Siro nih teman-teman ya. Jadi ada makeupnya, ada skincare-nya, sekarang ada spiritualnya nih teman-teman ya. Karena spiritual kita juga harus diisi ya, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang Tania bacain. Nggak mau banyak-banyak ayatnya, satu ayat aja karena kan ya bukan ustazah ya guys, ada ibu rumah tangga yang masih belajar terus. Kita harus terus belajar ya teman-teman, kita harus akan ilmu apapun kita pelajari ya, yang positif dan baik untuk kita, yang membawa jiwa kita sehat, jiwa kita bahagia. Nah kali ini Kania mau bahas tentang apa nih? Kania bacain, teman-teman tebak nih ya, ini bacain satu ayat ya, ini pasti teman-teman kalau dengerin kasih tahu ya, yang gak apa-apa. Kania bacain ini surat Al-A'raf ayat 26 nih guys, ini Kania bacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Insyaallah ini ya, artinya apa nih guys? Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ini. Insyaallah. Jadi dulu. Jadi teman-teman ya, Kania apa ya teman-teman, lihat ya YouTube Kania, kadang Kania buka, kadang pakai ya. Doain Kania sekarang istiqomah gitu. Nah, kenapa itu Kania angkat tentang hijab ya, bagaimana hijab ini luar biasa. Mungkin bagi teman-teman atau perempuan yang menurut nggak ada ujiannya gitu, nggak ada apa ya, godaan tantangan gitu ya untuk tetap berhijab. Ini Kania mau ceritakan apa yang Kania alamin gitu teman-teman, bagaimana Kania itu memang selalu berikhtiar untuk menggapai dia ya teman-teman, karena hijab itu ya pakaian takwanya umat muslim ya, bukan berarti yang tidak berhijab tidak, kita kan tidak mengukur itu ya dari dia berhijab sama enggak ya, Masya Allah, itu hanya Allah yang bisa. Apa sih ya? Ya makanya iya. Oh ini kayaknya ada Inggris nih. Jadi ya sambil ngomongnya ya, yang kecil nggak bisa jauh deh hijab ya. Jadi hijab adalah pakaian takwa perempuan muslim ya. Karena sejak lahir sudah terakhir muslim, dibesarkan oleh orang tua yang muslim ya. Jadi almarhum papa itu Padang, jadi dia Sumatera, dan dia taat sekali ibadahnya ya. Dan dia belajar semua dari almarhum papa. Memang dan Muhammadiyah ya, Muhammadiyah itu orang tepatnya, dan beliau selalu mengajarkannya untuk tidak meninggalkan sholat. Dan
tidak terburu-buru menggunakan hijab bila kita belum tahu istilahnya resepnya ya, ilmunya. Apa ya, kalau ngomong hijab tuh kan ya sedih ya teman-teman, sedih karena bukan berarti bukan berarti kan dia memperbanyak hijab, tidak, tapi alhamdulillah kan dia masih dikasih hidayah sama Allah untuk tetap kembali gitu untuk menggunakan hijab dan diberikan kenyamanan dan diberikan kemudahan. Iya guys, kan ya mau cerita pertama kali Kania pakai hijab itu Kania SMU teman-teman. Jadi kecil SD SMP Kania negeri terus ya, SMA pun negeri ya. Alhamdulillah Kania berprestasi di sekolah, selalu alhamdulillah mendapat nilai yang terbaik gitu. Pertama kali Kania menggunakan hijab tuh SMA ya. Kania sekolah di SMA favorit di Bogor, SMU 5, nih alumni SMU 5 ya. Teman-teman SMU 5 yang lihat saya selalu kangen ya buat teman-teman angkatan Kania. Kalau di sekolah tuh dipanggilnya Desi ya teman-teman. Kalau di rumah nih ya panggilan kecil. Jadi SMA itu almarhum papa tuh masih ada teman-teman, masih ada gitu namanya Kania ya. Kania paling deket sama almarhum papa dibandingkan ibu ya. Jadi kalau ada apa-apa Kania lebih nyaman sama papa untuk cerita, untuk apapun Kania belajar apapun bisa berprestasi gitu. Kania memang diajarin sama almarhum papa. Jadi beliau memang luar biasa memberikan banyak ilmu buat Kania gitu. Nah, SMA itu Kania lancar tuh guys, pakai hijab. Ini teman SMA 5 tahu ya, Desi pakai hijab. Kania tuh berani banget untuk pakai hijab yang panjang nih teman-teman, yang memang sampai panjang ya. Ibarat kalau orang bilang tuh masih ini anak rohis nih, waduh serem nih anak rohis gitu ya. Ibarat kata anak rohis tuh yang sholatnya ini gimana gitu ya. Tapi karena Kania memang dibesarkan di keluarga yang modern gitu, maksud tuh bukan dari itu ya, adikannya pesantren, jadi terketuk memakai hijab itu ketika Kania sering mengantarkan menengok adik yang lagi pesantren. Nah itu terketuk hijab karena Kania lihat itu santri-santriwatinya pakai hijab ya, itu lucu ya, uniknya kok mereka kuat gitu. Awal-awal Kania terketuk itu situ teman-teman lihat, bukan di sekolah SMU-nya. Jadi Kania tuh sudah dari SMP itu udah kayak perang batin gitu teman-teman. Jadi karena dari SMP tuh udah sering nengokin adik kan yang pesantren gitu. Adik Kania tuh pesantrennya luar biasa, bukan pesantren yang zaman sekarang ya, yang serba wah bagus, enggak, ya Allah, itu benar-benar pesantrennya masih sekarang udah modern, udah bagus. Pertama kali dibangun pesantren kayak gimana ya kan, yang masih lantainya tanah liat, yang musolanya masih langgarnya masih sederhana, airnya masih yang kuning guys, terus makanan pesantren tuh yang luar biasa. Kalau Kania nyobain tuh kurang kesek gitu di lidah ya, tapi itu ujian ya, kok adikannya kuat gitu ngadepin itu. Padahal dia nggak kuat banget, kadang kabur dia ke rumah ya, pulang nggak kuat gitu ya. Terus Kania lihat itu teman-teman adik Kania itu kok pakai kerudung ya, itu nggak panas apa gitu. Dan Kania dulu tuh sering tadi sekalian ngajarin teman-teman adik tuh matematik. Ini Kania emang kelebihannya di matematika teman-teman, di eksak ya, fisika, Kania suka berhitung itu suka. Nah di situ Kania tuh sering menginjak wilayah pesantren teman-teman. Terus Kania lihat perubahan sikap ya dari adik Kania sendiri yang tadinya mungkin keras, sejak pesantren itu dia mungkin agak mulai lunak,
mulai tahu yang baik enggak tuh, jadi Kania juga jadi belajar guys di situ ya. Dan Kania ngeliat itu ya, Masya Allah bisa ya pakai kerudung nggak panas gitu. Itu Kania ngalamin 2 tahun teman-teman untuk bisa menggunakan hijab. Akhirnya Kania SMA memberanikan diri untuk menggunakan hijab teman-teman. Bener-bener itu Kania dadakan minta beliin seragam yang panjang sama bokap ya bokap sama papa ya, manggilnya papa sama papa. Kania nangis, pokoknya mau pakai hijab gitu. Papa nggak setuju karena dia Muhammadiyah guys, tapi dia nggak mau putrinya terburu-buru karena takutnya ya itu buka copot gitu ya. Sampai Kania ngerengek minta dibeliin seragam lengan panjang dan hijab. Saat itu almarhum papa tuh udah pensiun guys, jadi keadaan kita udah mulai agak terbatas teman-teman. Jadi hijabnya akhirnya paksain papa beli yang nggak apa-apa yang murah, nggak apa-apa ya nih ya gitu. Papa beli pasar Anyar, dibelilah mau papa tuh guys, beli hijab satu style ya. Ini budget kita, dan alhamdulillah kan ya sekolahnya negeri, dan negeri kan murah ya guys, SPP-nya aja nggak kayak swasta ya. Zaman Kania berapa ya dulu di SMA 5 tuh 10.000 guys, SPP-nya masih ingat ya, Masya Allah. Jadi pakailah Kania hijab tuh guys, pakai hijab. Awal naik angkot sekolah Luliang Bogor, bayangin naik angkot sekali ya, Luliang Bogor. Ayo teman-teman Luliang, hai ke Bogor berapa lama? Sejam belum macetnya di pasar Luliang. Itu Kania panas awal pertama pakai hijab karena langsung awalnya belum terlalu panjang segini gitu, tapi lihat itu Kania orangnya suka tantangan ya teman-teman. Jadi lihat yang lebih panjang nggak mau kalah tuh ya, lidah kadang nih ya. Hari kedua pakai yang panjang dan mulai Des nggak gerah? Enggak kok nggak gerah, agak-agak gitu ya, agak-agak jujur padahal itu keringatan guys. Tapi nggak apa-apa, kadang sesuatu yang dipaksakan itu awalnya memang nggak nyaman, tapi lama-lama jadi nyaman. Nah ujian Kania lepas, kenapa nih? Kania mau cerita, mungkin teman-teman yang ngalamin kayak Kania itu mungkin dengan mendengar kisah Kania akan tahu ya intinya apa, gimana, apa yang harus kita lakukan. Terus lulus SMA nih guys, ini ujian terberat gitu, karena papa udah pensiun ya kan, ibu rumah tangga, nggak kerja, mama tuh nggak boleh kerja, mama papa mir sama suamiku yang sekarang, jadi aku tuh nggak boleh kerja guys, jadi ngurusin anak gitu ya. Jadi kita ekonominya luar biasa teman-teman, makan aja tuh susah luar biasa, makan aja teman-teman, Masya Allah, yang dulunya di atas high sekarang di bawah gitu, bawah nyungsep gitu. Kadang-kadang juga nggak tega ya minta uang jajan, kadang dia nggak jajan, teman-teman tuh sekolah aja tahan gitu ya. Tapi teman-teman sekolah juga nggak percaya kayak Kania susah ya, jadi mereka tuh lihat muka nih teman-teman, kadang muka bikin kita jadi kadang, tapi alhamdulillah jadi bilangnya kayak orang alhamdulillah senang gitu ya. Jadi tapi Kania nggak pernah ngeluh teman-teman, nggak punya uang tetap sekolah gitu. Udah Kania lihat lulus SMA, adik Kania kuliah ya kan, adik Kania harus kuliah, kakak Kania 2 juga harus kuliah, 3 tuh orang tua kuliahin 3 anak. Kania saat itu berpikir nggak bisa gue kuliah, sedangkan orang tua gue ngap-ngapan gitu, orang tua gue harus mikirin bayar kuliah kakak-kakak Kania ada 2 tuh guys, kuliahnya lumayan, yang satu swasta ya kan, yang satu swasta dia kalau nggak salah. Adik Kania juga mau kuliah di IPB gitu ya. Dia mikir ya Allah, nggak tega sumpah. Jadi di saat itu lulusan SMA apa sih guys pekerjaan di Bogor ya kan, Kania tahu dari tetangga dia ngelamar di ini ada lowongan nih gitu kan. Kita kalau di kampung tuh Kania waktu itu lembur letik ya,
di Lembur Letik itu ada namanya tuh Susi ya, Hai Susi. Itu teman seperjuangan cari kerja bareng sama dia tuh guys. Terus nih Des, ini lowongannya pramuniaga, tapi untuk karyawannya Jogja guys, tau ya Jogja. Nah, jadi dulu kan dia pernah kerja di sana guys, pramuniaga. Nah, syaratnya, pas lihat syaratnya, diantar kita ngelamar dulu nih teman-teman sama teman kannya di gitu ya, namanya Susi. Jadi kita ngelamar, masukin CV, dipanggil lah. Azan dulu ya teman-teman, dengerin dulu ya. Oke guys, lanjut ya, tadi aja kita terus ya. Terus interview tuh guys, hari kedua tuh diantar sama bokap, interview diantar bokap. Nah, syaratnya lulus kan ya itu tes psikotes gitu ya. Dan ya saat itu bagian pikir dia bisa kerja apa aja gitu dulu. Karena kan kalau SMU kerjaannya nggak bisa kayak high gitu ya, kayak bisa di kantoran gitu kan. Kalau nggak kenal siapa-siapa juga susah ya untuk masuk kerja di kantor. Lagian kan ya tempatnya di Bogor teman-teman. Jadi kan ya saat itu coba aja gitu, karena kehidupan di keluarga kami juga lagi luar biasa, ekonominya lagi pokoknya gitulah. Insya Allah ujian ya guys, tapi kan dia tetap semangat. Udah tes psikotes lulus gitu ya, uji kesehatannya di Jogja, teman Jogja, Hai tekannya lulus. Nah, syaratnya nih guys yang berat kan ya, nggak boleh pakai hijab. Jadi hijabnya itu harus dicopot teman-teman saat itu. Jadi sekarang udah boleh ya, tapi zaman kan itu harus buka teman-teman. Itu bokap lupa, dia nangis, dia cry, dia pelukan Nia ya, dia pelukannya gitu ya teman-teman. Terus dari dulu ya, kita ada wasitnya di sini. Jadi ya, jadi lanjut ya. Tadi kan orang masalah. Hati-hati situ dulu nanti. Sini mampet. Tanya mana? Zahra. Tiara, teh, ngapain? Dek, sini dek. Udah di sini aja Ngapain? Mak, teh. Jadi. Nanti aja kak, bentar. Nanti aja tinggal dulu. Zanya temenin dulu. Nasinya nanti aja buat. Ntar ya teman-teman, ini adiknya mau ngomong kakaknya. Nanti aja kakak. Oke, ini iklan dulu tadi teman. Lanjut, bokap kayak kurang ikhlas bukannya buka ya. Gimana ya teman-teman, masa kita antara kannya saat itu pikir daripada keluarga kannya susah gitu ya, makan aja susah, masya Allah. Itu nggak tega teman-teman lihat seharian gitu ya. Udah dari 4 bersaudara itu kan dia paling mikirin keadaan di rumah temen-temen. Jadi papa tuh bener-bener udah tua ya, udah pensiun gitu ya. Kadang kita sebagai istri nih temen-temen, bila suami kita udah tua, kita jangan pernah menyudutkan tentang kerjaan, jangan, please jangan, kasihan gitu ya. Dulunya mudanya udah kerja gitu. Jadi Kania tuh berpikir ya sudah, akhirnya Kania mengikhlaskan, Kania memberi penjelasan kepada almarhum papa saat itu ya. Pa, Nia kerja buat pa, walaupun Nia pakai hijab, Nia nggak berubah, Nia tetap anak yang baik. Tujuannya mulia biar papa nggak berat, biar bantu papa. Dan iya guys, dan saya tepatin guys, ketika gaji pertama
Dan gaji-gaji selanjutnya ya dia masih di bawah UMR saat itu ya. Gaji pertama dan gaji selanjutnya kan ya kasih semua ke orang tua teman-teman. Jadi dia cuman bayangin per hari kan ya cuma minta 5.000 rupiah buat makan sehari-hari. Kayak gitu. Kadang itu namanya ujian ya teman-teman, itu bukan godaan tapi ujian. Istiqomah kan ya tidak bisa istiqomah saat itu karena ada hal yang lebih penting harus kan ya lakukan gitu daripada kan ya melihat orang tua kelaparan ya kan, atau orang tua namanya ekonomi susah ya teman-teman. Saya juga ngerasain gitu, kita kadang cekcok ya suami istri kalau kita ngadepin gitu ya, kalau yang itu ya ujian rumah tangga gitu kan ya nggak tega lihat almarhum papa, dia sudah sangat lelah gitu kelihatan. Bukalah guys kan ya, buka hijab. Di saat buka hijab itu kan ya benar-benar ya kerja rutin gitu ya, kan ya belajar yang namanya lipat-lipat baju di wagon ya, kan ya nyapu, kan ya belajar. Alhamdulillah sehari-hari dari kecil kan ya dididiknya keras ya sama ibu, jadi bukannya tuh selalu mengandalkan kan ya untuk membersihkan segala macam rumah, desain perabotan tuh kan ya paling pintar, jadi nyusun bersih keras sih ibu ngajarin Kania. Kalau saudara yang lain nggak diajarin, jadi Kania terus yang push gitu ya dulu dari kecil kan ya kayak gitu ngalamin. Tapi Kania lihat itu bentuk kasih sayang ibu mungkin ya, mungkin dia ngerasa mental Kania mungkin lebih daripada saudara-saudara Kania yang lain ya, masih lebih bisa diandalkan. Bukan berarti yang lain nggak diandelin ya teman-teman, tapi mungkin kacamata ibu seperti itu saat itu. Jadi Kania akhirnya sudah tuh kerja ya, udah kerja kan ya alhamdulillah ada rezeki papa ya kan, walaupun papa udah pensiun dia rajin teman-teman ikut proyek-proyek, ada proyek sidang-sidang gitu ya, tanah, jual beli tanah gitu. Gila menang dia, nggak bisa diam ya, udah aki-aki juga tetap aja nggak mau diam kadang. Tapi satu yang bikin Kania termotivasi ya untuk untuk bisa selalu rajin kerja tuh, satu hal yang Kania bikin Kania, itu satu alasan. Yang kedua alasan Kania itu kenapa Kania buka hijab dan mau kerja di Jogja itu teman-teman kalau denger sedih banget. Itu Kania sekolah nggak tahu kayak ada yang nuntun Kania harus ke Pasar Anyar saat itu ya, sedangkan bokap ngasih uang jajan naik angkot gitu ya, angkot nomor 315 deket lah ya, naik sekali ya. Itu ngelihat bokap tuh nggak pernah diangkut gitu teman-teman, kan dia tuh curiga kok papa tuh nggak pernah naik angkot ya, itu orang mana tahu-tahu tuh selama gitu pulangnya lama. Pulang sekolah Kania nggak pulang guys, jadi Kania nggak tahu, ada yang kayak ada firasat ya, seorang anak ke seorang ayah, kita deket banget kan, itu anak kesayangan papa almarhum. Kan itu pengen ke Pasar Anyar teman-teman, jalanlah kaki ke Pasar Anyar, nggak tahu di apa deh ya, ke Pasar Anyar kayak ada yang nuntun yang dekat masjid Raya Agung Bogor tuh ya teman-teman. Terus Kania pas jalan guys itu ngeliat Kania lihat walaupun udah pensiun papa teh pakai baju dinas gitu, PNS ya, berangkat tuh pakai PNS, pulang PNS. Kaget kan ya guys gitu kan, emang Bacima nggak terlalu rutin ke kantor ya teman-teman, kalau ada kerjaan aja. Ya Allah guys, kan yang lihat papa itu di emperan kaki 5 ya, dia jualan senapan, yang dia bilang dia suka rakit tuh guys di rumah, dia jualan senapan di emperan. Di bawah itu teman-teman yang suka jual-jual barang bekas, tau nggak kayak gitu teman-teman. Sedih nggak guys, kadang kan Kania sekolah favorit sedangkan bokap kayak gitu. Kirain Kania bokap tuh kerja PNS kerja gitu, tau dia jualan senapan guys.
dijual murah banget. Dia rakit sendiri, dia kan pintar ya guys, mantan arsitek, jadi otaknya tuh pintar. Dia bikin senapan sendiri, rakitnya dijual dengan harga murah guys, cuma 10.000, 20.000. Itu hanya untuk makan. Bayangin guys, gila nggak guys? Di situ tuh Kania langsung kayak nggak bisa nih guys. Karena Kania di situ juga mutusin. Kania tuh sambil ngajar senam guys, jadi sekolah juga udah mulai ngajar senam gitu untuk bantu di rumah gitu orang tua ya. Dulu Kania ngajar itu, lihat bokap kayak gitu guys, ngerasa bersalah nggak sebagai anak masih muda gitu. Di situ Kania kayak nangis lihat papa gitu ya, jualan senapan emperan, dan itu numpang lapak punya temannya, dia nggak punya lapak teman. Yang dulunya bokap itu orang yang sangat gila banget guys, tuh level PNS itu udah kayak tingkat dewa ya, dia pinter banget. Dia sampai disekolahin sama pemerintah ke Jepang, bayangin dia orang penting di instansi DKI Jakarta saat itu. Ngeliat masa tuanya papa tuh di emperan, bayangin teman-teman. Gimana saya nggak berpikir kok dunia tuh nggak adil gitu. Di situ guys, Kania mulai ada gejolak kemarahan sama Tuhan saat itu. Di situ Kania benar-benar marah gitu, kenapa orang sebaik beliau tuh bisa gitu. Bokap tuh baik banget teman-teman, almarhum papa itu orang yang selalu membantu siapapun yang minta tolong. Dia nggak pernah pandang dulu adik-adik semua di sekolah ya. Jadi terus sudah ya teman-teman, Kania akhirnya bokap kan nggak bisa biarin Kania nggak kuliah, dibayarin lah papa tuh ada rezeki ya, proyek. Kania suruh kuliah, suruh ngambil hukum karena cocok kata papa tuh. Di hukum Kania belum pakai hijab lagi tuh teman-teman, masih buka karena masih kerja ya. Papa bilang, Nia kalau udah stabil pakai hijab lagi ya. Iya pak, gitu. Udah Nia kuliah sambil kerja tiap hari semuanya, tetap gajian semuanya buat kasih ke ibu Kania. Kania tuh nggak pernah berpikir untuk mikirin dia sendiri ya, semua kasih ke mama kayak gitu teman-teman. Jadi adik-adik yang udah kerja jangan pernah ngasih. Ini banyak ya adik-adik yang kalau udah kerja ya ngasih orang tua, dihabisin misalnya gajinya 5 juta ya, banyak ya adik-adik. Ke 5 juta dikasih orang tua sebulan 100.000, 50.000, semuanya dihabisin. Nggak boleh gitu adik-adik ya. Kita ingat jasa siapa yang besarin kita, orang tua. Jadi kasih semua, kasih dia kebahagiaan. Berapa lama sih orang tua kita hidup ya kan, kasih dia kebahagiaan, apa kita kasih. Jadi jangan pernah nyisihin setelah habis teman-teman. Jadi pisahkan untuk ibu kita, untuk orang tua kita. Kalau Kania dulu, maaf ya guys, jadi Kania dulu itu selalu semuanya dikasih semua. Jadi Kania nggak pernah diambil gitu, nggak bisa Kania ya, karena memang udah tujuan Kania membahagiakan keluarga teman-teman. Sudah akhirnya stabilah ekonomi kan, akhirnya Kania pakai hijab lagi teman-teman, karena udah ngerasa ekonominya udah oke. Dan Kania pakai hijab lagi guys, pakai hijab, ujian lagi guys. Bokap meninggal, almarhum papa meninggal, kanker otak stadium 4 teman-teman. Jadi di situ Kania mulai goyang lagi teman-teman ya. Udah nggak di Jogja Kania, kuliah udah males-malesan sejak bokap meninggal. Itu pakai hijab nih teman-teman ya. Lihat lagi keadaan di rumah teman-teman ya, karena biasa ada bokap nggak ada bokap gitu, keadaan di rumah parah gitu, parah lagi. Akhirnya Kania harus cari kehidupan lagi. Akhirnya tetap Kania akhirnya melamar di koran tuh. Kania melamar di koran gitu, beli koran ya zaman Kania mah. Sekarang mah bukan koran, gimana pak cari kerja teh? Di LinkedIn. Di loker, di ini ya, LinkedIn, apa tuh Website. apa teh? Jobs TV. Pokoknya ya di website apa ya, banyak ya. Di Glean ya guys, di Glean
Prince. Nah, kalau dulu kan ya koran, akhirnya kan ya dapat beasiswa guru kecantikan kulit. Nah, di situ sama nggak boleh berhijab guys. Jadi harus dibuka lagi. Nah, inilah yang namanya takdir ya teman-teman, qadarullah. Qadarullah itu emang tidak bisa dicegah teman-teman. Jadi bukannya berarti, misal maaf ya, kan dia nggak pernah mencap perempuan, kalau perempuan itu tadi hijab, nggak pakai hijab, dia itu orang yang pendosa. Enggak guys, kadang kita menilai seorang pelacur aja, dia kenapa melacurkan diri, pasti dia ada alasan, yang pasti perut guys. Jadi kita nggak boleh ngecap ya orang yang nggak buka hijab tuh orang yang kafir, murtad. Enggak guys, kadang qadarullah, takdir. Di situ kan ya berperang lagi harus berbuka hijabnya. Jadi itu qadarullah kan ya guys. Gak tahu ya kalau ada yang kayak Kania mungkin akan merasakan ya sedih gitu. Kira oke ya kalau ngeliat perempuan lain kayak berhijab enak gitu ya, selalu ekonominya enak gitu kan ya, selalu dihadapkan sudah ekonominya sejak bapak meninggal tuh luar biasa susah banget. Akhirnya kan dia ambil beasiswa teman-teman, menjadi guru kecantikan kulit di salah satu di Jakarta ya, ternama Hospital Mata School, untuk mengajar ini kulit ya, untuk para mereka yang mau belajar untuk dokter kulit saat itu. Dan ini beasiswa di training 6 bulan guys, itu seleksi juga ketat, hanya butuh 5 guru, dan kannya alhamdulillah terpilih dari 5 itu dan mendapatkan nilai tertinggi ya di antara 5 itu. Ini memang cepat untuk belajar teman-teman, jadi daya tangkapannya cepat. Alhamdulillah dikasih kecerdasan, nggak lepas dari didikan almarhum ya guys. Udah Kania harus buka hijab teman-teman ya, buka hijab. Kania belajar pun dibayar teman-teman, jadi dikasih uang saku saat itu. Terus Kania mulai makeup di stasiun TV. Jadi kita kadang disatuin murid sama guru tuh, kita acara paskibraka di Istana Negara ya, Kania turun makeupin ibu-ibu pejabat, menteri saat itu, ketemu artis. Jadi Kania udah luar biasa, terbiasa di belakang layar loh, yang nyantik-nyantikin zaman baheula ya. Udah gitu Kania mulai tapi Kania gak sampai ikatan dinas full 5 tahun teman-teman untuk kayak ngajar, karena Kania menikah nih, ujian yang luar biasa berat. Pas menikah Kania berhijab, Kania memutuskan. Jadi ketika Kania ngerasa udah berpikir ada suami ya pakai hijab ya, dan dulu tuh dari keluarga mertua tuh Betawi Cina, jadi sama papa mertua itu mualaf juga gitu, ibu mertua Betawi situ. Ujian lagi guys ketika berhijab, hamil melahirkan, dan keadaan suami Kania juga tidak bekerja, dan Kania harus mau gak mau harus bekerja lagi. Apa yang Kania kerjakan teman-teman? Kania pernah kerja di salon teman-teman ya, untuk bisa makan teman-teman, karena suami Kania juga sudah meninggal. Beliau sudah meninggal kan, mungkin belum mampu ya untuk menafkahi Kania dan anak. Jadi Kania pernah kerja di salon di Condet teman-teman ya, salon bajangnya datang orang-orang Arab. Kania pernah bagian facial. Kania nggak bilang sama salon itu Kania mantan guru kecantikan, jadi pokoknya dia tes Kania, bagus ya gitu. Kania nggak mau, karena kalau Kania bilang mantan guru gitu kan dari sekolah terlama, kan jadi takutnya gajinya bingung ya guys, takut kemahalan. Jadi Kania nggak dapat kerjaan. Kania saat itu gendong anak guys, Kania gendong Zahra di Jakarta gitu. Jadi kehidupan Kania luar biasa teman-teman, susah banget, tapi tetap jadi ibu yang baik untuk Zahra. Kania kerja salon, apa aja Kania lakuin.
Dan sudah akhirnya memang rumah tangga Kania tidak bisa diselamatkan. Kania bercerai ketika Zea itu TK. Zea TK, tapi Kania tetap istiqomah berhijab dan melamar kerja di itu teman-teman salah satu Jakarta ya. Jadi ditawarin sama adik, teteh mau apa, mau sekretaris apa resepsionis. Berhubung Kania trauma berumah tangga, resepsionis aja deh yang nggak terlalu sulit gitu kan ya. Sekretaris takutnya ya, takut biasanya kan suka cinlok ya sama bos gitu kan ya, nggak mau itu, pengen fokus, nggak mau nikah saat itu teh, udah nggak mau nikah lagi, udah trauma ya. Jadi kan hidup berdua sama Zara guys. Situ kan ya pakai hijab kerja di Huawei. Ya gimana ya, ujian Kania itu memang laki-laki, banyak sekali laki-laki yang mendekati Kania saat itu. Tapi Kania cuek orangnya ya, nggak terlalu pusing. Tapi kadang kalau ada yang terlalu posesif takut ya guys, itu ujian Kania. Nah akhirnya ada masalah lagi, qadarullah lagi, bukan berarti qadar takdir ya, tapi karena emang kita nggak bisa memilih guys gitu. Kania resign gitu dari Huawei. Kenapa resign saat itu? Karena Kania merasakan ketidakadilan dari atasan guys. Jadi orang apa, Kania tinggalin sholat bentar deh kalau nggak salah. Resepsionis itu kan harus standby ya, tapi Kania kan mau sholat guys itu, dan mungkin ada tamu penting, Kania nggak datang. Atasan Kania marah, manggil Kania gitu. Sedangkan kalau Kania dulu kerja, apapun dikerjain guys, yang bukan kerjaan resepsionis, admin aja Kania kerjain guys. Jadi masalah kunci apartemen Kania kerjain. Jadi Kania nggak milih-milih siapapun yang mau. Kania resign, sebenarnya nggak resign ya harusnya, kalau Kania tetap tahan di Huawei juga bisa gitu. Cuman ya sedih aja guys, maksudnya kan biasanya kalau yang benar bagus tuh SP1 dulu ya, ini langsung di SP3 guys. Kania kan tersinggung ya, kita kan perempuan biasa, langsung Kania nggak usah SP3 saya bu, saya resign aja, saya nggak suka dilakukan seperti ini. Jadi gimana sih kalau atasan kita perempuan, dan memang kalau udah nggak suka susah ya teman-teman, kita nggak bisa maksain untuk stay. Pada saat itu Kania dapat tawaran kerja tuh lumayan guys, jadi ada yang mau ngangkat Kania untuk masuk ke engineering karena mereka melihat Kania pintar gitu. Ya Kania juga nggak bilang ya Kania mantan guru, ngapain juga, Kania nggak pernah bilang background Kania dulu, lebih ke kecantikan gitu ya, makeup, skincare. Akhirnya Kania resign guys dari Huawei. Jadi Kania udah ngerasa stok di sana gitu guys, tapi karena Kania orang yang tidak suka lihat orang atasan yang seenaknya gitu teman-teman. Jadi Kania udah benar-benar bayangin, Kania dulu resepsionis bawa anak guys, Kania taruh dia itu di bawah bangku meja, kalau nggak ditutupin ke OB kayak gitu guys. Seorang single parent ya, untuk bisa menggunakan anaknya, karena Kania ngontrak berdua doang, Kania nggak dapat bantuan dari keluarga teman-teman. Jadi benar-benar Kania fight sendiri. Kadang kalau minta bantuan keluarga ya, minta nggak seberapa, ocehannya banyak gitu teman-teman, kadang sedih juga. Padahal namanya janda kan harus ini ya, tapi Kania tuh memang kayak diusir gitu teman-teman dari keluarga. Tapi Kania tetap fight. Kania akhirnya mencari kerja lagi teman-teman. Di Huawei itu masih pakai kerudung. Qadarullah lagi, takdir Kania harus buka hijab lagi karena saat itu kerjaan Kania adalah seorang terapis di mall, salah satu mall di Jakarta namanya. Salah satu mall di Jakarta. Dia terapis tuh apa? Jadi itu kan massage yang facialin sambil Kania jualan produk-produk skincare kayak gitu. Jadi Kania memang kan emang ahlinya dulu ngajarin massage ya, terus facial gitu. Jadi pas tes lolos lah. Tapi Kania nggak pernah liatin sertifikat Kania gitu. Masih di sana juga, belum Kania ambil sertifikat turunnya. Terus akhirnya Kania itu menjadi seorang terapis dan harus membuka hijab demi anak guys gitu. Kania bukan berarti seneng ngegaya ya kayak perempuan gitu, pengen buka hijab apa nggak, tetap Kania nggak pernah. Kania itu tidak merokok, tidak pernah
pergaulan bebas ya. Yang dekat sama Kania aja susah banget. Kania bukan orang yang gampang dekat sama semua orang. Kania itu orang yang introvert guys, jadi bukan sombong ya. Kania itu orang yang sangat hati-hati gitu. Terus terapis, buka hijab ya. Kania kerja naik motor guys tiap hari itu Jakarta Bogor untuk Zia. Jadi kalau Zia ngelawan kadang Kania suka marah ya, sedih karena Kania tuh orang ibu yang membuat melindungi anaknya. Semua ibu pasti kayak gitu ya teman-teman. Buka hijab bahagia guys. Terapis 3 kali kecelakaan motor teman-teman. Kania ditabrak, alhamdulillah masih hidup. Terus Kania ujiannya adalah apa teman? Ketika Zea SD kelas 2, Kania jatuh di kamar mandi. Nih yang belum tahu Kania apa yang dialamin. Kania pernah jatuh di kamar mandi guys dan lumpuh, amnesia. Jadi amnesia, lumpuh, nggak bisa jalan, geger otak sementara. Di analisa dokter tuh Kania geger otak, mudah-mudahan sementara. Jadi semua Kania lupa sampai jati diri Kania nggak inget saat itu guys. Dan itu ujian terberat Kania guys. Kania mengalami stroke, nggak bisa bicara, bayangin teman-teman. Jadi ibarat dokter mah vonisnya nggak akan lama umurnya gitu ya, namanya udah jatuh di kamar mandi mah, nenek-nenek juga jatuh bakal mati, nggak lama namanya jatuh. Kania harus berobat, tahu ya guys, obat saraf mahalnya, dan itu Kania hidup kontrak sama anak berdua doang. Itulah ujian Kania, diuji terus Kania sama Allah dengan kesabaran, dengan saat itu Kania tiduran aja gitu teman-teman, nggak bisa ngomongnya juga kayak ya buat ibu teman-teman Kania tahu lah ya Kania waktu sakit kayak gimana. Dan di scan otak Kania scan otak dan memang di belakang ini benjol besar teman-teman. Jadi kata dokter saraf Kania namanya dokter Edison di BMC, Kania berobat seperti di sana. Tapi berhubung obatnya mahal ya guys, Kania juga nggak ada yang membantu ya, masalah biaya keluarga juga ya kurang mampu lah untuk membiayai hidup Kania dan anak. Jadi Kania memutuskan untuk stop obat guys. Kania tidak berobat, Kania niatin sampai dokter saraf Kania itu bilang, kamu masih muda, masih cantik, kamu harus semangat, kamu harus bisa berjuang, karena percuma kalau obat itu cuma kayak tempat itu spirit di dalam guys. Itu Kania belajar jalan, ngomongnya dari kayak gitu. Kania pernah kayak gitu teman-teman. Jadi banyak ya ingatan kan yang hilang. Kadang ketemu saudara pernah manggil Kania, Nia, Ampura, kalau Nia tuh asa kayak takut, nggak ingat gitu. Ini siapa? Karena lupa teman-teman. Jadi memori di Kania tuh banyak yang hilang. Jadi kalau misalnya ketemu Kania, kenal gitu, siapa aja dulu temen di sini gitu ya. Jadi alhamdulillah Kania sembuh, walaupun ingatan belum terlalu bagus ya teman-teman. Kadang kalau ingat apa gitu, jadi kayak asing gitu. Kadang Kania sama keluarga sendiri asing gitu teman-teman, karena banyaknya lupa ya. Sudah itu ujian Kania ya, harus kerja, dan Kania mengandalkan apa saat itu ilmu Kania, terapis guys. Jadi Kania ngelamar lagi terapis, sudah sembuh. Kenapa harus ngelamar? Karena Kania ngontrak guys, Kania nggak ada keluarga jadi kita masing-masing ya guys, sama udah keluarga ya masing-masing. Kania ngontrak sama anak. Kania sampai jual saat itu ngelamar kerja, jual kulkas Kania guys. Dan Kania nggak apa-apa, nggak permasalahan hijab, Kania nggak pakai. Sedih mah luar biasa teman-teman ya, sedih bisa melihat perempuan yang bisa istiqomah dan hidupnya enak kayak ada rasa cemburu teman-teman. Ya Allah, Masya Allah, surga ya buat perempuan seperti itu. Kalau Kania kayak nggak tahu ya, mudah-mudahan Allah paham gitu ya. Terus Kania single parent 7 tahun, Kania kerja, terus kerja, ketemulah sama Kania sekarang. Kania butuh kerjaan saat itu, jadi ngelamar, dan ada yang DM Kania gitu kan, udah orang teh ini udah bukan pengen masukin kerja, suami Kania udah naksir lihat di Facebook guys. Jadi kita ditemuin di Facebook, ketemunya Kania emang gak hijab ya. Terus udah tahu ya jodoh dari Allah, kira kita
nikah pastikan suami minta tanya untuk berhijab guys, berhijab. Oke. Oh my god, aku takut tuh buka lagi karena nggak tahu ya, kayak Allah tuh lagi nguji Kania gitu. Pakailah oke. Dan luar biasa tempaannya ekonomi guys. Soalnya Kania tadi kerja high gitu ya, seorang direktur, perusahaannya tutup gara-gara satu orang lah yang korupsi ya, jadi di PTS kan semuanya, jadi pecat semuanya. Orang terakhir itu suami Kania, beliau kerja tutup, nggak kerja, akhirnya banting setir. Suami Kania mau jadi ojol sementara ya, terus kita jual-jualan rendang apa aja kan ya, hobi masak ya, belajar masak, alhamdulillah bakat ya, karena darah Kania kan Sumatera, memang senang masak. Situ ujian guys, ekonomi rumah tangga, kenapa Kania susah banget ya gitu. Tapi Kania sempat yang terakhir kemarin Kania gitu, karena Kania ngerasa gak kuat deh, gak bisa deh kalau bangun tidur ya, seorang rumah tangga tuh biasa nyiapin apa, masakannya tuh enggak, teman-teman. Kania suka cuman air putih, cuma nyiapin anak-anak telur dan indomie, dan itu luar biasa. Dan kita melakukan seperti itu tiap hari teman-teman. Jadi anak-anakannya kadang sekolah, Zea itu kadang pintar anaknya, kadang nggak jajan, dia tetap sekolah guys, Masya Allah. Jadi kita mandiri teman-teman. Suami Kania kadang sedih ya, suami Kania harus kadang minta-minta pinjam ke teman gitu untuk kita makan. Dan memang ujian Kania itu ekonomi lagi teman-teman. Kania sempat kemarin tuh udah gak kuat gitu, udah deh bullshit, Kania sempat marah, angry sama Allah, nggak boleh ya kayak Kania. Tapi di saat Kania marah besar gitu, Kania dikasih apa ya, nggak tahu, kayak dikasih apa ya, ada yang marahin Kania gitu, mungkin batin kita ya, kamu tuh disayangnya sama Allah, kamu diuji dengan ekonomi gitu, dan kamu kan itu berjuang bikin YouTube teman-teman, kenapa ya, untuk ekonomi. Kania mau hadirin rumah buat anak-anak Kania, buat suami Kania yang selalu berjuang gitu, walaupun caranya sangat menyedihkan, tapi untuk anak-anak kita tetap stay alive ya. Posisi di atas tuh paling enak, posisi di bawah tuh paling gak enak. Hina, dibilang suka minta, macem deh. Kania baca WA suami tuh sedih ya, orang ngomong seenaknya sama keluarga Kania. Dan terakhir lah di situ Kania bikin YouTube teman-teman ya. Tapi Kania mikir, Kania tuh sayang loh sama Allah. Setiap Kania diharuskan membuka hijab, Kania tuh dibalikin lagi tuh nggak, dibalikin lagi untuk selalu mengenakan hijab gitu, selalu kayak gak nyaman gitu, katanya keluar nggak pakai hijab nggak nyaman, nggak kayak gitu Kania, karena terbiasa ya gitu. Kayaknya Kania bukan anak santri, Kania negeri, nggak pernah pesantren, kayak tapi hati dibikin tenang gitu, nggak pernah ngerasa kelaparan, nggak pernah ngerasa apa. Kania tuh bilang YouTube 2 tahun teman-teman, kalau pengen tahu ya ujiannya itu Kania diusir udah sampai 10 kali guys, itu dari kontraktan karena nggak bisa pakai kontrak, suami Kania nggak kerja, masih usir. Kania harus konten teman, konten makeup, Kania harus konten makeup, sedangkan barang tuh didus sama suami. Kita pindah kemana, bisa bayar kontrakan, suaminya juga udah ngedrop gitu ya, karena itu lama banget kan kerja, dia nggak menunggu janji sahabatnya untuk bekerja, tapi dikasih itu barang di-pack ya, barang di-pack sama suami kayak itu baik banget guys, udah mau masuk kerja, mau aja. Jadi kan dia bikin YouTube ini pun anak-anak
nggak susah ya, nggak diusir terus sama di kontrak. Tadi nggak nyalain keluarga ya, nggak nyalain keluarga kan ya, nggak nyalain keluarga suami enggak, tapi kadang marah gitu, marah kenapa mereka nggak peduli gitu sama keadaan kan ya. Itu didus, dipepet sama suami dan yang konten yang harus muka ceria itu bawain makeup ya, dan peralatan makeup tuh yang itu tuh aja teman-teman. Dengan bayangin teman-teman, pernah nggak beauty blogger atau youtuber yang kayak aku makeup harus konten tapi harus pindah satu juga. Suami kan ya semangat mah gitu, dan kan dia nggak pernah cerita guys sama keluarga karena nggak mau ya, ibu juga kan sebatang kara. Jadi akhirnya konten ya, sering banget guys, sering nggak bisa bayar kontrakan. Dan kan ya sama suami itu saling semangatin, padahal kita tahu udah lagi posisi yang terpuruk gitu. Padahal minta sama keluarga juga buat apa ya, mereka nggak ngerasain posisi kita teman-teman, yang kita memang nggak punya rumah gitu ya. Makanya bukan tidak mau menjelekkan mereka, mungkin mereka punya urusan masing-masing ya, tapi terkadang situ kan dia marah ya sama keluarga, kenapa bisa gitu ya. Dan situ tekan dia berjanji sama kawan yang sukses, dan dia nggak akan pernah bikin siapapun yang minta tolong untuk kan dia nggak akan menghina orang yang dibawakan ya. Beneran teman-teman, jangan pernah menghina orang yang dibawa kalian gitu. Sebelum mereka minta, kita udah bantuin teman-teman, dan itu pahala daripada kita pakai untuk foya-foya, untuk mabok, untuk jalan-jalan, untuk pamer. Buat apa guys? Ini nolong orang-orang yang teraniaya seperti kita. Itu kan ya luar biasa, suami Kania tuh kuat banget ya. Mama udah konten aja kata dia kan. Ya papa, kontrakannya kecil teman-teman, Jakarta kan kecil ya. Tahu sendiri kalau telat sehari aja ya udah mulutnya kayak apa. Ya mantel, kau punya kontrakan nggak mau galak nggak bisa bayar, biarin atau ya juga ada rezeki bayar. Jadi itu teman-teman kan ya, di titik termarah sama Allah saat itu. Jadi dia nggak mau pakai hijab, kan dia marah gitu, kenapa gitu. Sedangkan dia tuh nggak pernah melakukan hal yang apa ya, tapi di situ mungkin titik terakhir kan ya, mengejar hidayah lagi tuh. Jadi kalau hidayah itu, kalau kata orang mah dapat hidayah dan bisa dijaga, itu hidayah terus, itu salah menurut Kania. Jadi hidayah itu kalau kita iman kita turun atau apa, kita nggak bisa pijak gitu, kuat gitu, hidayah itu akan lepas teman-teman. Tapi kalau kita ngejar lagi itu dapat. Jadi gimana Allah dapat hidayah, ngasih kita hidayah, jangan gitu guys. Jadi hidayah itu harus dikejar, harus diikhtiarkan teman-teman. Mau apapun keadaan kita, tetap kita di jalan Allah. Tapi satu yang titik terakhir kan ya, berhijab teman-teman nih kan ya, kasih ketika Kania ngerasa masalah Kania itu gede banget teman-teman. Di satu hari Kania ditempa 3 masalah dan 3 hinaan. Kania nggak bisa sebutin siapa-siapa yang hina Kania, gak ada masalah bagi Kania. Di situ Kania marah lagi, terus dalam hati nih kerjaan marah mulu ya. Kania semakin dihina itu semakin gak pernah mau nyerah teman-teman. Jadi dihina, istrinya jadi pembantu aja tuh, istrinya Kania dihina dia macam-macam ya. Saya masih muda, kenapa kerja gitu. Karena makin semangat untuk konten teman-teman, karena ini yang Kania bisa lakukan, membagi cerita, membagi ilmu gitu kan.
akhirnya Kania di titik yang merasa Kania harus kejar hidayah Allah. Kania salah, Kania harus, jadi teman nih ya, Kania kasih solusi. Ketika kita mengalami masalah terberat sekalipun teman-teman, jangan pernah membenci Tuhan, jangan pernah. Justru kita harus ingat sama Allah teman-teman. Ingat aja dulu, nggak usah mikirin solusinya kayak gimana ya. Misal nggak ada beras ya, aduh solusinya gimana gitu. Ingat aja dulu sama Allah. Insya Allah kita udah ingat nih, masalah sebesar apapun selalu ada aja dari nggak sangka-sangka ditolongin teman-teman. Kayak gitu kan ya rasain. Dan alhamdulillah kan ya kejar hidayah itu, dan mudah-mudahan sampai maut ya, nafas terakhir Kania tetap kejar. Kania udah nggak mau buka-buka. Jadi mohon maaf kalau ada konten kadang-kadang ya suami anak gitu, karena Kania hijab kadang yang lucu-lucuan ya teman. Di situ jadi ya sayang. Jadi di situ dikeringin Pak. Jadi Mama hati. Jadi teman-teman apa ya, berhijab itu tanda adalah pakaian takwa kita ya, benar sekali. Tapi buat perempuan-perempuan yang mungkin mengalami kayak Kania, mungkin kesulitan ekonomi, tuntutan pekerjaan, atau apa, jangan pernah marah sama Allah teman-teman, jangan pernah. Kita selalu bersyukur ya. Mungkin kita dikasih titik yang sulit terus gitu ya. Itu karena apa? Karena Kania masih mampu ngelewatin itu. Mental Kania mungkin lebih kuat gitu. Dan ingat sama Allah teman-teman, kunci hidup itu ingat Allah. Seberat apapun ujian, ingat Allah dulu. Insya Allah nanti solusinya, nanti Allah yang akan kasih tunjuk teman-teman. Di depan mata kita diperlihatkan kekuasaan Dia. Yang penting kita tetap jadi orang baik, mau berhijab mau enggak teman-teman ya. Bukan berarti Kania udah berhijab, Kania memaksakan teman berhijab, nggak boleh juga kayak gitu. Memang udah wajib ya teman-teman, tapi harus memang dari hati teman-teman sendiri. Karena percuma kalau bukan dari hati kita, tidak ikhlas, kita bisa menjaga aura kita, itu insya Allah akan long lasting ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya, kajian satu ayat tapi panjang ya maknanya. Ini kan ya korelasi sama kehidupan Kania, karena kan yang ngomong sama orang ya, gitu ya, gibah ya. Tapi ini semoga pengalaman hidup Kania bisa jadi ibroh, pelajaran yang bermanfaat banget. Mungkin ada yang kayak Kania, di kuncinya aja putus asa dengan takdir Allah. Ya, takdir itu nggak bisa dibayangkan. Jangan pernah membenci Dia, tetap selalu dekat sama Dia. Semakin kita dekat, Allah akan selalu meluk kita ya. Kayak gitu kajiannya panjangnya. Insya Allah, terima kasih. Kania belum makan, ngeringin rambut. Terima kasih, Kania pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe-nya sih. Terima kasih, dadah.